Kita masih di dalam series Galatia. Galatians, Grace Alone, Christ Alone. Ya. Hello. So, saya ingin memperkenalkan seseorang kepada teman-teman semua yang saya ketemu di internet. Ya. Tapi sebelum saya memperkenalkan teman saya yang ini yang saya ketemu di internet, coba lihat kanan kirinya. Udah pada kenal belum kanan kirinya? Coba ya kalau belum boleh kenal, salam. Kalau yang udah kenal kasih tahu, gue seneng banget lihat lu hari ini gitu di sini. Ya, oke. Udah pada kenal ya? Kenal ya harusnya ya, kita mau sama-sama kenal. Karena di mana kita kenal, semakin sayang, bisa saling ngutang nanti. Oke, ini teman saya, namanya James Ferron. Anda lihat mukanya, ada yang kenal? Gak ada ya, saya kenal di internet. Siapa dia? Saya jelaskan langsung aja. Ini based on true story, kisah nyata, tidak mengada-ada. Teman-teman pulang boleh searching. James ini usianya 62 tahun. Ya, 62 tahun. Sepanjang hidupnya dia itu bekerja dengan baik. Dia seorang warga negara yang sangat luar biasa lah. Taat, tidak pernah terlibat kriminalitas gitu ya. Dan dia di umur 62 dia pensiun. Dia kerjanya supir pengiriman, ya kan? Dia pensiun. Nah, karena pensiun pendapatan dia berkurang. Dia putus asa tuh. Dia mulai putus asa. Gaya hidupnya mulai berubah ya berarti ya. Yang dulu minumnya kopi 50.000 dia harus minum kopi saset misalkan gitu ya contohnya. Wah mengurangi standar hidup gitu ya. Dan kelamaan karena umurnya sudah tua dia mulai sakitan. Tahu apa yang dia lakukan saudara? Selama 62 tahun dia hidup bebas di luar. Bebas ya, mau kemana aja bisa, dia bertemu keluarganya bisa. Tapi karena ketakutan dia, faktor kesehatan dia, faktor ekonomi dia, yang dia lakukan adalah seperti ini. Di beberapa blok dari rumahnya ada sebuah bank. Kemudian dia datangi bank itu, dia ke tellernya, dia rampok bank itu. Rampoknya berapa? Cuman $1. Dia rampok bank itu, dia tulis di kertas, kasih tellernya, kasih saya $1. Aku sedang merampok Anda. Tujuannya apa saudara? Tujuannya biar dia masuk penjara. Dia pikir dengan aku masuk penjara, aku mendapatkan jaminan kesehatan, aku dapat makan sehari 3 kali gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Dia masuk penjara, yes masuk penjara. Tapi ketika dia masuk penjara dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan seperti itu saudara. Nah kan menurut teman-teman konyol gak ini? Konyol banget ya, 62 tahun hidup bebas. Hanya karena beberapa permasalahan dia memaksakan dirinya dengan sengaja, ini penting. Dengan sengaja dia merampok bank untuk masuk ke penjara. Dengan mendapatkan yang dia pikir sebuah kepastian di dalam hidupnya. Nah ini seperti yang terjadi di masalah di Galatia. Ya. Saya mau throwback sedikit tentang Galatia ini saudara. Setelah Paulus pergi dari Galatia, muncul orang Yudais tuh. Yang mengajarkan bahwa iman kepada Kristus gak cukup. Gak cukup cuma iman kepada Kristus. Mereka menambahkan syarat. Harus disunat, harus taat hukum Taurat. Dan dia mengotori Injil yang murni dengan tambahan-tambahan manusia. Nah ini dia, masalahnya di sini. Ini asik banget nih. Ketika orang itu datang ke Galatia, padahal orang Galatia ketika Paulus memberikan sebuah Injil yang murni, mereka yes, gitu. Oh yes. Gitu. Tapi begitu orang Yudais datang, masalah yang pertama muncul di Galatia 1 ayat 6-7. Saya throwback beberapa firman Tuhan minggu-minggu yang lalu ya. Mereka cepat berpaling dari Injil. Gampang banget. Sampai Paulus ngomong gini, aku heran loh gitu. Contohnya misalkan Pastor Patudu di sini, aku heran sama kalian loh gitu. Gue udah ajarin macam-macam, gue udah kasih tahu yang benar gitu. Kok kalian tiba-tiba gampang banget gitu berbalik. Berbalik kepada Injil yang tidak murni. Mereka percaya, oh ternyata kalau keselamatan itu supaya aku dibenarkan di hadapan Tuhan, aku harus melakukan sesuatu. Dengan cepat mereka berbalik. Dengan cepat berpaling. Artinya apa? Mereka gak mikir lama, mereka langsung berpaling. Artinya apa? Mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat, benar gak? Setuju ya? Setuju ya? Karena cepet banget nih. Dan yang kedua, mereka mencampur adukan anugerah dengan hukum. Kayak tadi, udah keselamatan itu hanyalah anugerah.
Tapi mereka percaya, oh iya, sunat juga bisa menyelamatkan. Mereka mencampur adukan. Nah ini nature kita suka mencampur adukan. Benar nggak ya? Benar ya? Siapa yang suka kopi di sini? Woi, suka kopi ya. Siapa yang suka kopi hitam di sini? Oke. Dokter udah kasih tahu. So, itulah manusia. So, kalau teman-teman pulang dari sini minum kopi, ingat ya. Pas minum kan kalau kopi minum gini ya. Ya kan? Gak enak kalau gak ada ahnya, bener gak sih? Kayak nanggung nih gitu ya. Jadi pas kalian ingat, oh iya, Injil Kristus adalah Injil yang murni gitu ya. Apapun kopimu, cafe latte, americano, pandan kopi apa segala macam whatever itu. Setiap kali Anda minum, aku ingat Galatia, gak boleh aku mencampur adukan Injil Kristus. Oke? Kasih tahu sebelahnya, apapun kopimu, Injilmu harus murni. Kasih tahu. Ya, Injilmu harus murni. Oke ya, ini masalahnya. Nah Paulus khawatirnya apa? Ini dia, ini akan saya bahas di khotbah saya hari ini. Paulus tuh khawatir mereka menggadaikan kebebasan mereka. Yang dimana Injil sudah ajarkan, dimana Kristus sudah mati di kayu salib membebaskan mereka. Mereka menggadaikan itu. Gue punya ini dan saya gadaikan dan saya kembali kepada hukum Taurat. Ya kan? Paulus khawatir. Nah dasar Paulus khawatir kenapa? Kalau orang khawatir berarti orang sayang. Paulus sayang banget sama jemaat Galatia, makanya dia khawatir. Kalau nggak khawatir, dibiarin aja tuh sesat, benar ya? Ya, Paulus khawatir. Paulus khawatir mereka akan menggadaikan kebebasan mereka dan kembali kepada perbudakan hukum. Seperti cerita pertama saya tadi, James Veron. Hidup 62 tahun bebas, dia gadaikan kebebasannya untuk sesuatu yang dia pikir itu pasti. Dia masuk penjara, aku pasti dapat makan 3 kali, dapat kesejahteraan, gak perlu pusing macam-macam. Dan aku dapat pengobatan yang ternyata dia tidak dapatkan. Itu kekhawatiran Paulus. So, ini judul khotbah saya hari ini. Set free to stand firm. Jadi ada 2 poin yang akan saya share. Yang pertama adalah set free, yang kedua adalah stand firm. So, mari kita baca ayatnya di Galatia 5. Nah, ayat ini saya ambil dari Amplified Bible dan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya pakai Amplified? Karena ada beberapa keterangan-keterangan yang membuat saya dan saya harap teman-teman bisa lebih mengerti apa isinya. Ya, saya baca yang coklat, teman-teman baca yang biru, oke? Galatia 5. Kristuslah yang telah membebaskan kita, demi kebebasan itu, membebaskan kita sepenuhnya. Karena itu, tetaplah berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kukuk perbudakan yang dahulu telah dilepaskan dari kamu. Ayat kedua. Sekali lagi aku menegaskan kepada setiap orang yang menerima sunat sebagai syarat keselamatan bahwa ia terikat dan wajib menaati seluruh hukum Taurat. 4. Oh belum diganti, sorry guys. Sebab kita yang tidak bergantung pada hukum Taurat, tetapi oleh kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus, melalui iman menantikan dengan penuh keyakinan harapan akan kebenaran penyempurnaan keselamatan kita. Oke, poinnya masih sama ya. Mereka terjerumus lagi kepada syarat dan syarat, ya kan? Kalau hukum Taurat, kalau hukum Taurat banyak tuh ya. Kalau satu tidak digenapi, maka semuanya berarti tidak digenapi. Nah,
Jemaat Galatia malah pilih yang itu gitu. So Paulus di Galatia 5 ayat pertama ngomong gini, yang tadi saya baca. Kristus membebaskan kita supaya kita benar-benar hidup dalam kebebasan. Ia membebaskan kita sepenuhnya. Nah, poin pertama adalah ini saudara. Kristus membebaskan kita supaya kita benar-benar hidup dalam kebebasan. Kristus mati di kayu salib. Kristus bangkit untuk membebaskan kita supaya kita benar-benar hidup dalam kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Kebebasan sepenuhnya, bukan kebebasan bersyarat. Jadi ada dua kebebasan. Kebebasan sepenuhnya dan kebebasan bersyarat. Saya share sebuah gambar ya. Nah, ini adalah kebebasan bersyarat. Kita sering nonton di film ya. Ada film-film Hollywood banyak tuh. Narapidana keluar bebas bersyarat. Apa itu bebas bersyarat? Bebas bersyarat adalah suatu bentuk pembebasan seorang narapidana. Bukan berarti bebas sepenuhnya. Melainkan ia tetap diawasi dan dapat dikembalikan ke penjara jika melanggar syarat yang ditetapkan. Ini sama seperti yang terjadi dengan jemaat di Galatia. Teman-teman lihat wajahnya. Stres nggak? Stres banget. Kenapa? Karena kalau bebas bersyarat di zaman sekarang itu adalah seperti ini. Syaratnya adalah harus lapor rutin. Benar ya? Ada yang pernah masuk penjara di sini? Enggak ada ya? Ketawa, Pastor Pat mungkin masuk ya? Enggak, dia penjara lift tadi pagi ya. Jadi harus lapor rutin tuh ke kantor polisi, ya kan? Seminggu sekali, 2 kali gitu ya, lapor. Mungkin tanda tangan administrasi, isi BAP, lu ngapain selama seminggu gitu ya, harus lapor. Kalau nggak lapor, kalau tidak berkelakuan baik, kebebasan itu akan diambil lagi oleh pihak hukum dan dia akan kembali masuk penjara. Dia harus berkelakuan baik, nggak boleh terobos lampu merah, ya kan? Kita juga nggak boleh ya, nggak boleh terobos lampu merah, nggak boleh mencuri, ya kan? Nggak boleh bawa makanan ke dalam bioskop misalkan, nggak boleh terobos jalur busway. Dia harus hidup setiap harinya, detik by detik, tidak boleh melanggar sesuatu. Harus berkelakuan baik. Kalau melakukan sesuatu kesalahan, kebebasanmu akan sirna. Polisi akan membawa ke dalam dirimu, datang kepadamu, ayo balik lagi ke penjara. Kalau di film-film ada ya yang pakai gelang kaki itu, yang ada GPS-nya, diawasi terus menerus. Lagi kemana nih si Yoses nih? Wah, ke tempat yang benar, puji Tuhan gitu ya. Diawasin lagi nih, kemana nih si ini? Dan ada radiusnya biasanya. Kamu tidak boleh keluar dalam radius 2 kilometer. Kalau lebih dari 2 kilometer meledak. Oh bukan gitu, itu film apa tuh? Kalau lebih dari 2 kilometer langsung ditelepon. Kamu kok jauh-jauh mau kabur ya? Nah itu bebas bersyarat. Orang Galatia memilih itu. Memilih bebas tapi bersyarat. Sunat, melakukan hukum Taurat yang lain. Konyol gak? Tanya sebelahnya, konyol gak? Konyol gak? Siapa yang bilang konyol? Gak ada ya? Konyol. Itu kita saudara. Sebenarnya itu kita. Paulus menegur jemaat Galatia, sama sebenarnya menegur kita juga semua di tempat ini. Termasuk saya. Termasuk saya. Itu bebas bersyarat. Pertanyaannya, apakah Kristus mati di salib hanya untuk memberikan kebebasan yang seperti itu? Apakah Kristus mati di salib hanya untuk memberikan kita kebebasan yang seperti itu? Itu namanya bebas gak? Bingung ya? Bebas gak? Kristus di kayu salib adalah untuk memberikan kebebasan yang sepenuhnya. Kebebasan yang sepenuhnya itu kayak gimana? Di Galatia 5 ayat 4. Saya bacakan. Kamu telah dipisahkan dari Kristus jika kamu berusaha dibenarkan
gunanya. Kamu telah jatuh dari kasih karunia. Karena kamu telah kehilangan pegangan atas kebaikan dan berkat Allah yang tidak layak kita terima. Kebebasan sepenuhnya adalah ini. Dinyatakan bebas dari rasa bersalah atas dosa dan hukumannya. Itu yang pertama. Yang kedua, serta dibenarkan di hadapan Allah. Ada dua ya, kebebasan sepenuhnya. Dibebaskan dari rasa bersalah dan hukumannya. Yang kedua, dibenarkan di hadapan Allah. Aku mau share satu gambar ini. Sorry. Nah, ini gambarnya. Kalau tadi bebas bersyarat, kalau ini bebas sepenuhnya. Maksudnya apa gini? Ini yang pertama, saudara. Kebebasan sepenuhnya, bebas dari rasa bersalah atas dosa dan hukumannya. Artinya apa? Engkau mendapatkan pengampunan. Benar ya? Engkau mendapatkan pengampunan. Ilustrasinya adalah gini. Seorang yang bersalah dibebaskan dari hukuman. Tetapi itu tidak berarti ya otomatis dianggap benar di mata hukum. Kalau saya apa? Karena harus masuk pengadilan antara kalian bayar denda atau masuk penjara misalnya gitu ya. Dan Anda masuk pengadilan. Di dalam pengadilan diketok Anda bersalah atau tidak. Dan pengampunan adalah ketika kita melanggar dan hakim bilang kamu tidak bersalah. Engkau nggak perlu bayar denda. Padahal engkau salah. Engkau nggak perlu bayar denda. Dan engkau tidak perlu masuk penjara. Itulah pengampunan. Itu kebebasan sepenuhnya. Nggak perlu. Tapi nggak cuma itu. Nggak cuma itu. Nggak cuma itu. Serta dibenarkan di hadapan Allah. Itu artinya dibenarkan. Kalau kalian lihat gambarnya saudara. Seorang narapidana dinyatakan tidak bersalah. Bukan cuma itu. Dikasih apa itu saudara? Medali. Saudara. Padahal aku orang yang bersalah loh. Tapi aku diampuni kesalahanku. Bukan cuma itu. Hakim bilang, kamu benar. Aku akan kasih kamu medali. Karena kamu adalah warga negara yang taat hukum. Padahal dia melanggar lampu merah. Itu adalah kebebasan sepenuhnya yang Kristus bebaskan buat kita. Keren gak? Kalian pilih yang bersyarat. Nah, kebebasan yang Kristus berikan buat kita itu bukanlah kebebasan yang murahan. Kenapa saudara? Kadang kita bertanya, jujur, ini saya pernah bertanya, saya nggak tahu, teman-teman pernah bertanya di dalam hati teman-teman. Saya pernah bertanya, masa sih cukup percaya aja aku dibebaskan, aku selamat, kok kayak gampang banget. Ini aku pernah bertanya loh dalam diri saya, masa sih cuman percaya aja selesai gitu. Aku menjadi orang yang bebas, aku menjadi milik Allah, aku menjadi anak Allah. Aku diselamatkan, kok gampang banget ya. Kayaknya aku harus do something. Aku pernah bertanya seperti itu. Jawabannya gini. Sebenarnya itu bukanlah gampang. Itu bukanlah gampang. Karena keselamatan memang gratis buat kita. Kebebasan yang Kristus berikan memang gratis buat kita. Tapi mahal di hadapan Allah. Karena dibayar dengan anaknya yang tunggal. Dibayar dengan darah Kristus. Nah mahalnya di situ saudara. Saya pernah nanya istri saya di mobil berdua. Gini. Istri saya nanya tiba-tiba saudara. Saya lagi di mobil, di tol. Istri saya nanya tiba-tiba. Istri saya suka nanya tiba-tiba dan aneh-aneh kadang-kadang. Puji Tuhan gak di sini ya, di UC Kids ya. Dia nanya gini. Say, kamu mau gak mati buat aku? Wah, ini pertanyaan berat ini. Ya kan? Pertanyaan yang bisa antara mendamaikan keluarga atau terjadi peperangan di dalam keluarga nih. Kamu mau gak mati buat aku? Saya diam, saya gak jawab saudara. Puji Tuhan.
Dia ngomong gini duluan, kalau aku sih gak mau mati buat kamu. Gitu. Saya langsung jawab, aku juga gak mau mati buat kamu. Bayangin saudara, suami istri yang dibilang hubungan paling terdekat dalam kehidupan manusia, aja gak mau mati buat pasangannya. Saya gak mau mati buat istri saya. Mengasihi gak saya? Oh, saya mengasihi istri saya. Istri saya mengasihi saya. Tapi gak mau mati. Gak tahu kalau istri saudara, suami saudara ingin mati buat saudara, puji Tuhan ya. Saya yang deket aja gak mau mati gitu. Padahal tiap hari ya kan, 24 hours bersama, makan bareng suap-suapan kadang-kadang ya kan. Tidur bersama, dan yang lain-lain bersama gitu ya. Tapi gak mau mati loh. Bener loh, gak mau mati loh saya. Tapi ini dia, Kristus rela mati buat kita. Amin. Kasih tahu sebelahnya dong, Kristus mau mati buat kamu. Sekarang saudara. Tanya, skip ya, skip. Cuma ada satu orang yang mau mati buat teman-teman. Namanya siapa? Yesus. Dan itu gak gampang, dan itu gak mudah saudara. So, semakin saya ngerti bahwa ternyata pengorbanan Kristus itu bukan gampangan. Gak gampang loh saudara. Saya punya anak satu, terus saya suruh anak saya mati buat patudu. Gak gampang itu. Gak gampang saudara. Coba bayangin itu aja. Kenapa? Karena kalau kita ngerti itu saudara. Hidup kita, keseharian kita bukan lagi gampangan. Amin. Hidup kita gak jadi gampangan. Tapi kita menjadi pribadi yang berdiri teguh. Ini poin yang kedua. Yang Paulus juga sebutkan saudara. Tetaplah berdiri teguh. Nah ini asik saudara. Saya renungkan kok asik banget ya ini ya. Di dalam bahasa Yunani, stand firm itu merupakan present active imperative. Wah, artinya apa tuh? Artinya gini, itu adalah continuous command, not an option. Saya terangkan dalam bahasa Indonesianya. Sebuah perintah yang diulang-ulang dan bukan sebuah pilihan. Artinya apa? Harus. Paulus memakai kata ini di beberapa surat dia, di beberapa perkataan dia kepada jemaat-jemaatnya. Contohnya di sini. Korintus 16. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Ini kata yang sama, saudara. Jadi Paulus sedang nyuruh jemaat di Korintus dan Galatia dan satu lagi di Filipi bahwa kamu teguh berdiri. Hal yang sama. Lu harus terus-menerus nih, guys. Lu harus terus-menerus dan ini bukan pilihan untuk engkau enggak berdiri teguh. Engkau harus berdiri teguh dan terus-menerus gitu. Dan bukan berdiri itu bukan tindakan yang pasif. Nah kalau kayak gini berdiri, ini bukan pasif saudara. Kakimu lama-lama pegel, bener gak sih? Menahan berat badan, itu tindakan yang aktif. Kalorimu kebakar, bener gak? Meskipun dikit gitu ya. Itu postur yang aktif. Nah izinkan saya hari ini share tentang sebuah gambar ini lagi saudara. Siapa yang nonton Band of Brothers? Kohandra. Kayak generasinya beda ya. Siapa yang nonton Band of Brothers? Band of Brothers itu film miniseries Steven Spielberg ya. Dia bikin tentang film peperangan lah di Perang Dunia Kedua. Nah gambar ini saya ceritakan. Ini adalah Battle of the Bulge. Apa itu? Jadi tentara ini adalah tentara Amerika. Ini disebut sebagai gini. Pertempuran terbesar yang dihadapi pasukan Amerika selama Perang Dunia Kedua. Jadi tentara Amerika ini berperang menahan tentara Jerman yang sedang menyerang sebuah kota di Ardennes, Bastogne. Mereka berusaha menghadang tentara Jerman. Kondisinya saat itu musim dingin ekstrim. Perbekalan menipis. Teman-teman lihat pakaiannya. Cocok gak buat musim dingin? Kalau kita ke musim dingin kan double-double ya. Banyak gitu sampai udah kelihatan kekar gitu. Padahal bajunya yang kekar. Ini seorang tentara. Mereka mempertahankan garis pertahanan mereka dari serangan yang pertama
musim dingin yang ekstrim. Yang kedua, tidak punya perbudakan. Mereka melawan kelaparan mereka sendiri. Kalian tahu lah, kalau di udara dingin kita ke puncak, pengennya makan mulu, bener ya? Bener. Apalagi ini, udaranya ekstrim, salju, minus kalau Celcius, minus, perbekalan mereka menipis. Untuk menghangatkan badan mereka nggak punya perbekalan. Dan mereka harus mempertahankan garis pertahanan itu. Inilah berdiri teguh, saudara. Kalau digambarkan dalam sebuah visual, itu seperti ini. Seperti seorang prajurit yang bersiap-siap, berdiri melawan tiupan angin dingin, atau apapun itu, angin panas, angin dingin, masuk angin, mempertahankan posisinya di medan perang, berjejak kuat, waspada, dan tak tergoyahkan. Itu stand firm versi Paulus. Itu yang Paulus mau kasih tahu ke Galatia dan kita semua. Hey, engkau udah tahu, Kristus kasih kamu kebebasan sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu secara gampangan melepaskan itu semua, atau engkau berdiri teguh? Dan engkau harus berdiri teguh, seperti seorang tentara mempertahankan kebebasan itu. Jadi, bukan kita mempertahankan untuk mendapatkan kebebasan, tapi kebebasan yang sudah kita terima, kita pertahankan. Paulus bilang, every day lu harus kayak gitu. Every day. We don't stand firm by trying harder. We stand firm by going deeper into the gospel. Aku terjemahin buat Yoses. Kita berdiri. Whatever itu, ketika kita berdiri deeper into the gospel, kita tahu, aku anak Tuhan, aku diampuni, aku dibenarkan. Orang ngomong apapun dengan itu, Kristus bilang, aku anaknya. Wah, keren banget, kau berdiri teguh. Kamu bisa begini, atau kayak Matrix sampai ke belakang, tapi kau tetap berdiri teguh. Amin ya, amin saudara. Pertanyaan lagi nih, deeper into the gospel, itu kayak gimana sih gitu ya, maksudnya nyelemnya tuh kayak gimana gitu, gaya katak atau aku harus salto 3 kali atau gimana? Simpel saudara. Ketika saya renungkan ini, saya selalu ngomong kalau ditanya orang gini, apa sih Injil buat lu? Saya jawabnya cuma satu, Injil tuh bikin saya tahu, gue ini siapa. Injil tuh kayak lu ngebor sampai keluar tuh cairan kotoranmu gitu. Itu buat saya seperti itu. Gimana kita deeper into the gospel? Preach the gospel to yourself. Bahasa Indonesianya. Ingetin, nih bahasa casual ya. Ingetin dirimu sendiri terus tentang kabar baik Injil, saudara. Dulu saya anggap Injil itu hanyalah sebuah fase pintu masuk ke dalam kekristenan. Siapa yang pernah seperti itu? Oh, saya tahu Kristus menyelamatkan saya. Selesai. What's next? Itu pertanyaan saya tuh. Tapi saya benar-benar diubahkan gitu gini. Injil adalah pesan utama yang membentuk dan menopang seluruh kehidupan kekristenan. Jadi, Injil itu bukanlah pintu masuk untuk masuk dalam kekristenan. No, sepanjang saya hidup, konten utamanya adalah Injil. Oleh karena itu, saya terus ingat lagi tentang Tuhan, tentang oh ya Tuhan udah mati buat saya. Tuhan udah mati buat aku. Aku tuh anak Allah, saudara. Dan yang ini saudara, surround yourself with gospel reminding community. Kenapa? Waktu sendiri bersama Tuhan merupakan pengalaman mendasar dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi kehidupan orang Kristen bukan kehidupan yang menyendiri. Saya ulangi, waktu sendiri bersama Tuhan merupakan pengalaman mendasar dalam kehidupan kekristenan. Tetapi kehidupan kekristenan bukan kehidupan yang menyendiri. Tatap sebelahnya. Tanya, kamu Kristen? Tanya.
Terus tanya lagi, kamu suka menyendiri? Kasih tahu. Udah. Kasih tahu sekali lagi, hati-hati. Saya bersyukur ada di YouCare ya. Di gereja ini ada namanya YouCare, itu komsel ya. Bersyukur banget gitu. Bersyukur banget menjadi tempat aman buat saya. Menjadi di mana saya bisa share hidup saya apa adanya gitu ya. Share hidup saya, kejatuhan saya, kenaikan saya. Tempat ngingetin. Gak cuman kita main badminton terus bareng, enggak. Tapi kita dibenarkan di situ. Ada yang ngingetin tentang iman. Kalau hari tiap kali YouCare ngobrolin apa yang dia dapetin gitu. Umur saya 43, Saudara. Teman-teman YouCare saya masih 20, 21, tapi saya bersyukur dengan mereka. Saya lihat hidup mereka, wah iya ya. Saya dapat insight dari mereka, oh ya saya harus begini juga ternyata. Oh ternyata saya lihat Sam, wah antusias sekali jadi menporanya YouCare, Saudara. Wah jadwal olahraga dari minggu ke minggu disusun dengan bagus gitu. Kalau gak dari kasih itu dari mana seperti itu. Seneng, oh iya gitu. Gitu ya Saudara. Saya mau tutup dengan ini aja. Sungguh indah kalau kita tiap hari hidup dalam kebebasan yang penuh. Amin. Indah kan? Tidak perlu syarat macam-macam. Tidak perlu engkau impress God, no. Sungguh indah kalau tiap hari kita hidup dalam kebebasan yang penuh. Dan berdiri teguh senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Amin ya. Kalau Kristus sudah membayar lunas untuk membebaskanmu, jangan hidup seolah-olah kamu masih berhutang. Berdiri teguh dalam kasih karunia-Nya. Boleh kita berdiri? Ada 2 pertanyaan sebelum kita renungin sama-sama. Apakah aku benar-benar hidup dalam kemerdekaan Kristus? Atau masih terikat dengan rasa yang harus perform? Gitu. Takut, rasa bersalah, atau lainnya rasa-rasa yang lain. Ataukah aku masih merasa harus membayar dosa dengan berbuat baik? Yuk kita renungin sama-sama yuk. Kita tutup mata. Pakai waktu gini sejenak. Kita bersyukur atas kebebasan yang Tuhan berikan. Kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus setiap hari untuk kita bisa berdiri teguh, tak tergoyahkan, tak terombang-ambingkan, tidak menggampangkan hidup, tidak menggadaikan kebebasan. Thank you Tuhan.